Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Rabbis shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmatnya kepada kita semua, sehingga pada kesempatan siang kali ini kita dapat kembali bersua via udara dan juga melalui layar kaca Anda di 93.2 Radio Bas, mengenal indahnya Islam. Salawat beserta salam senantiasa tercurah bagi junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita nantikan syafaatnya di hari kiamat kelak. Amin Allahumma amin. Sahabat Bas dimanapun berada, alhamdulillah kembali pada kesempatan kali ini dengan saya Satrio Bagas yang insya Allah akan menemani aktivitas siang hari Anda dalam segmen acara Jendela Informasi, di mana kita akan mendatangkan narasumber-narasumber di wilayah Kota Salatiga terkait membahas beberapa sub-sub tema. Dan alhamdulillah pada kesempatan kali ini bertepatan dengan 11 Jumadil Awal atau 6 Desember 2022 sudah hadir di ruang dengar kita semua Dr. Hasto Nugroho SPP MKM FISL, dan beliau adalah dokter spesialis di Rumah Sakit Dr. Aryo Wirawan yang berlokasi di Jalan Hasanuddin nomor 806 Mangunsari, Kota Salatiga. Dan juga sahabat Bas, insya Allah kita semua akan membahas mengenal kanker paru, gejala, pencegahan, dan pengobatannya. Jadi bagi Anda yang saat ini ingin ikut bergabung untuk bersoal jawab ya dok ya bersama kita semua selama 60 menit ke depan, kami persilakan untuk Anda bisa mengirimkan pertanyaan-pertanyaan Anda melalui SMS, WA, ataupun telepon di nomor 085725009444. Nah ini sebelum kita mungkin ngobrol-ngobrol ya dok ya, langkah baiknya kalau ada pepatah tak kenal maka tak sayang gitu dok. Mari kita simak terlebih dahulu perkenalan yang akan disampaikan oleh Dr. Hato. Silakan dok. Terima kasih para sahabat ya dari Radio Bas. Alhamdulillah pada siang ini kita bisa bersua. Saya Hasto Nugroho kebetulan bekerja di Rumah Sakit Paru Dr. Aryo Wirawan Salatiga sebagai dokter spesialis paru dengan konsultan onkologi. Jadi kalau topiknya nanti adalah kanker paru, kebetulan saya membidangi bidang kanker atau onkologi seperti itu. Ya. Jadi sahabat dimanapun berada, kita nanti akan berbicara dan tentu saja kita berharap sahabat Bas dimanapun berada juga bisa menyimak siaran kami yang akan kami siarkan langsung melalui channel YouTube Bas TV ya, dengan pembahasan mengenal kanker paru, gejala dan pencegahan dan juga pengobatan. Nah ini dok, mungkin kita semua ya pada umumnya sahabat Bas dan juga masyarakat pada umumnya ini masih mengawang-awang ya, ataupun mungkin masih kira-kira kalau mungkin kanker paru itu datangnya dari sini atau dan lain sebagainya ya. Mungkin bisa dijelaskan terlebih dahulu dok untuk pengertian kanker paru dan lainnya dok. Terima kasih Mas Satrio. Jadi pengertian dari kanker paru sendiri adalah suatu keganasan dari jaringan epitel saluran nafas atau dari jaringan paru. Jadi jaringan paru mengalami perubahan sifat menjadi ganas sehingga nanti menjadi kanker paru. Dan pada saat ini kanker paru memang terjadi peningkatan ya dari jumlahnya. Jadi secara nasional maupun internasional. Jadi kalau di Indonesia itu kanker paru itu menduduki nomor 3 ya, setelah kanker payudara, kemudian juga kanker serviks atau kanker leher rahim dan kanker paru. Itu yang menjadi ranking 3. Dan untuk kanker paru sendiri untuk menjadi penyebab kematian yang tertinggi ya, dari seluruh kanker paru, karena memang pada orang dengan penderita kanker paru ini harapan hidupnya dibanding kanker yang lain ini masih cukup rendah seperti itu. Ya, ini mengenai betapa ganasnya kanker paru. Tentu saja kita semua berharap tubuh kita sehat dok. Namun apa saja dok faktor-faktor yang bisa menimbulkan
kanker paru ini datang ke tubuh kita? Ya, jadi pada prinsipnya kanker paru itu ada dua ya, dari faktor dalam sendiri, kemudian faktor eksternal atau faktor luar. Kalau faktor di dalam misalnya ada faktor genetik ya, ataupun faktor dari keluarga. Kemudian itu yang faktor internal. Kemudian faktor yang dari luar itu adalah misalnya polusi, kemudian asap rokok, kemudian juga nutrisi atau kebiasaan hidup kita seperti itu. Dan juga ini untuk dari beberapa faktor ini, kita ambil contoh dari faktor genetik ya dok ya. Yeah. Apabila genetik sendiri kan tentunya akan berkaitan dengan keturunan. Yeah. Untuk pencegahan bagi mungkin keluarga kita yang sudah mendapatkan faktor genetik ya untuk kanker paru, apakah ada pencegahan khusus untuk mencegah faktor ini? Jadi memang di dalam kanker paru sendiri memang ada faktor yang bisa dicegah dan faktor yang tidak bisa dicegah. Jadi faktor yang tidak bisa dicegah termasuk tadi ya genetik, kemudian juga mungkin umur atau jenis kelamin itu kan kita tidak bisa mencegah. Tapi yang faktor eksternal tadi, faktor yang dari luar itu yang bisa kita cegah. Jadi misalnya kalau kita memang kalau dari faktor genetik itu memang pada keluarga dengan riwayat ada keganasan atau kanker ya, itu biasanya memang ada peningkatan resiko. Tapi itu bisa dikurangi dengan tadi faktor eksternal itu kita coba perbaiki, misalnya mungkin tidak merokok atau kebiasaan yang sehat, mungkin juga lingkungan yang sehat seperti itu. Ya. Ini dari beberapa faktor ini dok yang menjadi paling banyak ya, ini kasus yang paling banyak penyebab kanker paru ini datangnya dari mana dok? Ya. Terima kasih. Jadi tadi mungkin perlu kami jelaskan juga tentang jenis kelamin tadi. Jadi kalau tentang kanker paru ini memang di dalam persentase itu per 100.000 itu memang laki-laki lebih banyak ya. Kalau di dalam persentase itu ada 20 orang per 100.000 orang itu pada laki-laki bisa terkena kanker paru, sedangkan pada perempuan itu lebih sedikit, tadi antara 6 per 100.000. Tadi dijelaskan faktor apa saja yang bisa berisiko ya itu. Jadi yang di dalam kepustakaan itu yang paling utama dan paling sering disebut adalah faktor rokok ya, merokok itu hampir 80% itu. Kemudian yang kedua ada faktor zat-zat polutan ya. Kalau di Amerika itu ada namanya radon ya. Radon itu biasanya memang diproduksi di rumah-rumah ya, seperti rumah-rumah itu, dan kalau di Amerika itu bisa diukur, oh ini radonnya berapa, tapi di kita mungkin belum, tapi memang ini yang faktor bisa diukur itu. Jadi kalau faktor yang paling tinggi tadi disebutkan bahwa yaitu adalah faktor merokok. Sedangkan kita tahu bahwa konsumsi merokok di Indonesia kan sangat tinggi, ya. Dan di beberapa penelitian yang sudah dilakukan di Solo maupun Jakarta itu ternyata awal merokok pada orang Indonesia itu sangat muda ya. Rata-rata anak SMP itu kebanyakan sudah mulai merokok gitu, dan itu yang juga akan meningkatkan faktor risiko, karena di dalam kepustakaan dikatakan kalau kita merokok maka istilahnya kita mengunduhnya itu nanti 20-30 tahun kemudian baru muncul gitu, seperti itu. Ya, jadi tidak bisa langsung merokok seperti itu. Ya. Apalagi memang di Indonesia kita tahu ya, merokok ini menjadi salah satu kebiasaan yang umum walaupun dikonsumsi dengan anak gitu ya. Mengingat ini merokok mencapai 80% resiko yang ditimbulkan dok, apakah ini juga menjadikan wanita menjadi lebih rendah dok kemungkinannya? Jadi memang seperti itu. Jadi memang prosentasi tadi berkaitan dengan mungkin juga merokok juga tadi ya. Kebanyakan juga laki-laki lebih banyak yang merokok. Tapi juga perlu diingat bahwa ada yang disebut dengan perokok pasif ya. Jadi seorang yang tidak merokok tapi lingkungannya banyak asap rokok. Ini ternyata untuk prosentasenya sendiri antara orang merokok dan tidak merokok itu kalau dalam kepustakaan dikatakan orang yang merokok itu 15-30 kali lebih tinggi kemungkinannya terkena kanker paru dibanding yang tidak merokok. Kemudian juga dikatakan bahwa pada perempuan
dalam satu penelitian di Jepang itu yang suaminya perokok ya dan tidak merokok, ternyata pada perempuan yang suaminya perokok ternyata 3 kali lebih tinggi dibanding yang suaminya tidak merokok terkena kanker paru, resiko kanker paru. Ya. Jadi memang untuk istilah kita sering dengar di masyarakat ya, apalagi ya kita sering dengar mengenai bahaya rokok pasif loh. Jadi memang rokok pasif sendiri juga akan meningkatkan resiko kita terkena kanker paru. Gitu? Iya, karena kalau dalam buku itu dikatakan bahwa yang dihisap oleh yang perokok pasif itu lebih banyak ya, karena dia kan dari asapnya. Kalau yang perokok sendiri kadang-kadang sudah pakai filter seperti itu, tapi yang tidak perokok ini dia akan lebih banyak menghisap ya zat-zat yang karsinogenik yang menyebabkan timbulnya kanker seperti itu. Selain dari merokok dok, apakah mungkin faktor lain yang sama kuatnya mungkin dok? Jadi kalau yang memang ada presentasinya, tapi kalau yang paling kuat tetap perokok itu ya. Yang perlu kita sampaikan juga adalah bagaimana faktor risiko ya, ada disebut dengan faktor risiko. Jadi yang disebut dengan faktor risiko yang pertama itu tadi ya merokok. Yang kedua dia usia lebih dari 50 tahun, dari laki-laki usia lebih 5 tahun. Kemudian yang ketiga adalah dia bekerja di tempat-tempat bahan-bahan yang karsinogenik atau bahan-bahan kimia seperti itu juga menjadi faktor risiko. Bahan-bahan kimia ini banyak sekali, termasuk yang saya katakan tadi yang baik itu radon, kemudian juga nikel, kemudian tembaga dan lain sebagainya. Dan mengenai untuk lingkungan, menurut dokter sendiri dok, di wilayah mungkin di Indonesia dan khususnya di Salatiga dok, apakah polusi udara yang saat ini ada sudah termasuk di tahap-tahap yang bahaya dan bisa menjadikan faktor risiko juga? Kalau secara statistik saya kurang memahami seperti itu. Tapi memang kalau dari tingkat kepadatan dari dari pabrik-pabrik atau mungkin dari perusahaan-perusahaan yang dalam tanda kutip memproduksi bahan-bahan polutan, itu tampaknya mungkin Salatiga belum begitu masif ya. Dibanding misalnya mungkin di daerah misalnya kabupaten sebelah yang banyak pabrik dan lain-lain, itu yang juga bisa meningkatkan faktor risiko seperti itu. Jadi kita sudah bahas beberapa poin mengenai faktor-faktor risiko kita terkena kanker paru-paru. Apabila kita ingin melihat diri kita ataupun keluarga kita, kan kita tentu saja ingin tahu gejala-gejala yang muncul dalam tubuh kita dok. Nah, mungkin bisa dijelaskan dok, bagaimana gejala-gejala yang akan muncul jika kita sudah mendapatkan beberapa faktor? Jadi begini, yang perlu diingat yang pertama bahwa karena kanker paru itu berasal dari sel kita sendiri, kadang-kadang dia berbeda kalau misalnya seperti misalnya tipes ya. Kalau tipes kan dia kuman ya, kuman dari luar. Kalau dia masuk, tubuh kita akan mengadakan reaksi, jadi seperti demam atau mungkin mual, muntah seperti itu. Kalau kanker paru ini repotnya itu dia bergejala kalau dia sudah dalam tanda kutip membesar seperti itu ya. Jadi membesar atau mungkin dia di suatu ruang yang misalnya batuk, misalnya dia batuk darah seperti itu. Jadi itu yang menyebabkan kadang-kadang kanker paru ini ketemunya sudah di stadium lanjut. Jadi dia tahu-tahu sudah misalnya merasa sesek, ternyata di parunya itu ada gambaran tumornya misalnya seperti itu. Jadi kalau di ronsen itu gambar putih seperti itu. Jadi kalau secara mudah itu sebenarnya dibagi menjadi dua dia. Gejalanya apakah gejala di saluran nafas atau gejala yang di luar saluran nafas yang tidak secara langsung berhubungan dengan saluran nafas. Jadi yang berhubungan dengan saluran nafas misalnya batuk ya, batuk lama misalnya, kemudian batuk darah seperti itu, atau nyeri dada, atau sesak nafas seperti itu. Jadi itu yang berhubungan dengan saluran nafas, batuk darah, kemudian sesak nafas ya, atau nyeri dada. Jadi kadang-kadang seperti itu. Kemudian yang di luar saluran nafas itu misalnya nafsu makan menurun, jadi dia tidak mau makan seperti itu. Kemudian otomatis berat badan menurun. Kadang-kadang ada juga pembesaran kelenjar misalnya, atau di luar paru seperti itu. Tahu-tahu kok ada benjolan seperti itu, atau ada nyeri di tempat lain, itu juga perlu diperhatikan, karena kadang-kadang nyerinya itu bisa saja
dia merupakan penjalaran dari tumor paru seperti itu. Itu gejala-gejala ya. Gejala yang paling sering. Yang paling sering kalau ke dokter itu biasanya kalau sudah ada batuk darah ya. Karena kalau orang batuk darah kan mesti takut, itu baru ke dokter ya. Ya seperti itu. Ya. Jadi kita sudah bisa membedakan ada beberapa gejala yang patut kita waspadai sebagai masyarakat apabila kita sudah mendapatkan beberapa gejala ini. Nah, dok, ini juga yang ingin saya tanyakan, orang-orang yang terindikasi penyakit kanker paru ini ketika gejalanya semakin membesar ya dok. Nah, bagaimana kita sebagai masyarakat umum yang mungkin belum tahu untuk bisa menganalisis lebih dini dok terkait mencegah penyakit kanker? Terima kasih ya. Jadi memang ada namanya screening ya, screening bahwa supaya tahu lebih awal ya kita dari kanker paru itu. Di dalam kepustakaan yang utama sebenarnya ada CT scan ya, ada CT scan dengan dosis rendah istilahnya itu. Kalau orang-orang yang berfaktor risiko tadi misalnya sudah lebih dari 40 tahun kemudian merokok, dia bisa juga kalau belum ada gejala CT scan dosis rendah. Dan ini biasanya di rumah sakit dia punya CT scan ya, dan biasanya memang dokter radiologinya juga sudah berpengalaman yang berkaitan dengan gambaran CT scan pada kanker paru seperti itu. Kemudian yang lebih umum lagi atau lebih mudah lagi ya ronsen ya. Ronsen itu ronsen torak ya, atau di ronsen torak itu juga merupakan bisa juga screening yang paling mudah, karena di ronsen bisa kalau misalnya ada tumor itu biasanya kelihatan, jadi mungkin 1 cm atau 2 cm itu sudah kelihatan misalnya bintik-bintik putih di paru seperti itu. Nah nanti tinggal akan kita screen lagi, ini curiga atau tidak, nanti dikonsultasikan ke dokter spesialis parunya seperti itu. Beberapa cara ini sudah bisa ditempuh untuk menganalisa. Nah, juga dok, ini gejala-gejala juga ada beberapa perbedaan ya, ataupun beberapa klasifikasi lagi melalui saluran dan di luar saluran nafas ya. Nah, ini pasti di masyarakat umum sangat dok ya, sangat umum lah. Kalau misalnya kita sakit di beberapa bagian, itu langsung Google terus jawabannya kan katakanlah ngalor ngidul. Nah, bagaimana kita supaya tidak panik ketika ada satu ciri-ciri yang muncul di badan kita? Jadi gini, katakanlah misalnya kita tadi ya mungkin sudah punya riwayat keluarga atau mungkin riwayat merokok, kita misalnya sudah lebih umurnya udah 50 tahun misalnya, kok sekarang misalnya mungkin dari keluarga yang lain yang kok saiki kok kurus toh atau kok nggak makan, lah itu kita harus sadar dan kemudian mungkin bisa konsultasi. Mungkin tadi yang paling mudah mungkin ronsen ya, dari ronsen itu. Atau kadang-kadang ada gejala lain yang di luar paru yang tadi misalnya ada nyeri tulang belakang apa itu bisa juga dikonsultasikan, karena baru saja kemarin itu ada pasien yang kebetulan mungkin itu dia awalnya nyerinya di tulang belakang belakang dikonsulkan, ternyata setelah diperiksa lebih lanjut ternyata parunya juga ada tumornya seperti itu. Itu yang sering terjadi seperti itu. Jadi saya katakan memang kadang-kadang kita sudah ketemunya itu sudah stadium lanjut seperti itu, sudah lanjut ya. Nah, ini untuk kanker paru sendiri, apakah ini menular? Jadi kalau kanker memang tidak menular ya. Jadi tadi memang tidak menular. Jadi tapi faktor genetik tadi ya. Jadi kalau orang tuanya atau orang tuanya itu ada riwayat, kita harus waspada karena tadi sifat selnya itu yang diturunkan ya. Sel yang kalau dalam istilah umum sebenarnya itu kan sel-sel yang nakal, yang tidak terkendali seperti itu. Jadi mungkin apabila ada keluarga yang terkena dan kita mungkin sebagai orang luar ya, itu tidak perlu takut ya dok? Ya sebenarnya tidak perlu takut. Jadi yang pertama kita tadi waspada, kemudian kita coba tadi screening awal. Dan nanti kalau dari screening awal baik ya, mungkin aman ya, tetap evaluasi. Kadang-kadang dari dokter kalau usia di atas 40 tahun memang diharapkan pernah ronsen atau yang lain. Jadi 40 tahun itu paling tidak? Iya, untuk apalagi misalnya ada riwayat merokok seperti itu. Karena seperti cerita tadi apabila munculnya ini sakitnya di punggung ya? Iya, kadang-kadang kalau di luar seperti itu ya. Nah ini kita juga sudah bahas beberapa gejala yang sering muncul dok. Nah ini
kita akan bahas mengenai pencegahan yang bisa kita lakukan. Mungkin masyarakat sudah paham juga mengenai banyak sekali kampanye anti rokok ya yang sudah digembor-gemborkan, Dok. Nah, kita bahas dari lingkup yang lebih besar dulu, Dok. Sejauh mana pemerintah ini sudah ikut andil dalam pencegahan kanker paru, Dok? Ya, sebenarnya pemerintah sangat aktif ya, terutama tadi ya, yang pertama bahwa kampanye untuk tidak merokok, kemudian kebiasaan hidup sehat, kemudian juga harus tadi ya, katakanlah cek kesehatan kan, kita sudah tahu bahwa kita sudah memakai BPJS, waktu saat kita sakit itu juga perlu segera berobat ya, karena pemerintah sudah memberikan akses seperti itu. Dan saya kira konsultasi awal kan tidak harus ke rumah sakit ya, bisa ke di fasilitas kesehatan tingkat pertama, ke dokter umum ataupun ke puskesmas. Dan kalau misalnya ada yang mungkin perlu dicekkan, beliau-beliau tentu akan mengkonsultasikan ke rumah sakit atau ke fasilitas yang lebih lengkap seperti itu. Nah, untuk dari segi menangani pencegahan penyakit kanker paru, Dok, mungkin bisa dijelaskan juga, Dok, apa saja hal-hal yang bisa kita lakukan untuk merendahkan risiko kita terkena penyakit paru? Ya, yang pertama tadi ya, karena faktor utamanya adalah merokok ya, kita kalau sudah merokok sebisanya berhenti ya, karena dengan berhenti merokok itu akan sangat mengurangi resiko terkena kanker paru. Kemudian juga menjaga lingkungan ya, bagaimana supaya tadi ya, misalnya satu keluarga nanti kalau merokok ya mungkin harus dijauh seperti itu, jadi jangan sampai itu. Kemudian juga lingkungan rumah misalnya, dari lingkungan rumah itu kalau dalam itu harus ventilasinya cukup ya, karena dikhawatirkan kalau dia sangat tertutup, ini tadi ya zat-zat radon itu yang itu seperti kan ada terkandung baik di cat apa mana itu di bangunan-bangunan itu bisa akan konsentrasinya akan lebih rendah karena kan ventilasinya cukup seperti itu untuk pencegahan. Jadi ini 3 poin yang harus kita kuatkan di antar masyarakat untuk melakukan pencegahan. Nah, ini mungkin saya akan tanyakan mengenai beberapa poin, Dok, menjaga lingkungan sepertinya. Nah, menjaga lingkungan ini apakah juga termasuk dalam menjaga kebersihan dan lain sebagainya, Dok? Atau memang kita menjauh dari asap-asap rokok dan juga menghindari polusi yang masuk? Ya, jadi kalau di dalam pengertian global sebenarnya menjaga lingkungan ini sangat umum sekali. Gitu. Bagaimana misalnya udara di lingkungan kita itu sehat ya. Jadi misalnya tidak hanya merokok, misalnya membakar sisa-sisa sisa-sisa sampah dari rumah tangga itu kita juga harus hati-hati. Kadang-kadang kan kita punya karet atau ban itu kita bakar, kemudian juga yang lain-lain. Itu yang kita harus waspada seperti itu. Kemudian juga tadi menjaga jumlah prosentasi ya lingkungan kita itu tetap sehat seperti itu. Jadi misalnya kalau di lingkungan pabrik misalnya tentu saja kan itu cukup beresiko ya, itu nanti harus dibikin area-area hijau yang untuk mengurangi konsentrasi dari zat-zat yang mungkin menjadi polutan yang bisa menyebabkan kanker paru seperti itu. Dan juga mungkin ini yang saya tanyakan juga, Dok, ada mungkin beberapa teman-teman kita yang kebetulan mungkin bekerja di tempat ataupun lingkungan yang tidak baik secara segi kesehatan, Dok. Mungkin ventilasinya tertutup ataupun memang terpapar beberapa zat gitu. Nah, bagaimana jika kita memang harus bekerja di lingkungan seperti itu, Dok? Apakah ada hal-hal khusus yang bisa kita lakukan untuk melakukan pencegahan? Ya, yang pertama memang kita harus memakai alat pelindung diri ya. Alat pelindung diri, kemudian kalau di pabrik-pabrik itu sebenarnya sudah ada standar ya. Standar-standar misalnya kebisingan misalnya, ataupun kalau zat-zat kimia kan ada pemantauannya seperti itu. Biasanya itu sudah disandar oleh Departemen Tenaga Kerja. Kemudian juga berapa lama waktu dia harus di ruang itu juga harus dibatasi sehingga minimal bisa mengurangi efek dari zat-zat yang mengganggu seperti itu.
tentunya diimbangi dengan mungkin olahraga teratur. Ya, lakukan gizi yang cukup ya itu. Nah, untuk beberapa poin ini kita bisa terapkan di rumah ya sahabat BES dimanapun berada. Dan juga bagi Anda yang saat ini ingin ikut bergabung dalam sesi tanya jawab juga di akhir, kami persilakan untuk Anda bisa mengirimkan pertanyaan-pertanyaan Anda melalui SMS, WA ataupun telepon di nomor kontak center kami 085725009444. Dok, mungkin kita akan bahas mengenai pengobatan yang bisa ditempuh oleh ini ya, yang sudah terkena ya. Mungkin sebelum kita bahas bagaimana sih dok gambaran bagi seorang penderita kanker paru yang akan mengalami pengobatan? Ya, terima kasih. Jadi pada saat pasien ya sudah kita curigai ya sebagai pasien tumor ya atau suspek tumor paru, biasanya kita akan melakukan beberapa pemeriksaan. Yang pemeriksaan tadi yang pertama yang paling mudah tadi ya ronsen. Kemudian dari ronsen biasanya kita bisa lakukan juga CT scan ya. Dari CT scan nanti kita bisa melihat gambaran dari secara 3 dimensi dari tumor tersebut ya. Apakah dia letaknya di pinggir, di tengah, ataupun mungkin di bagian sentral seperti dia di dalam seperti itu. Nah, setelah dari CT scan tersebut, biasanya kita akan lakukan namanya biopsi ya, biopsi jaringan. Jadi kalau misalnya posisi tumor itu kita ketahui, maka kita akan lakukan biopsi. Kita ambil sebagian tumornya dan nanti kita akan lakukan pemeriksaan. Dari pemeriksaan nanti akan didapatkan jenisnya. Jenisnya apa? Jadi nanti mungkin akan saya terangkan lebih lanjut. Setelah itu, setelah dilakukan biopsi ketemu, kemudian ada beberapa pemeriksaan lagi, misalnya di bronkoskopi namanya. Jadi kita masukkan alat melewati saluran nafas ke dalam untuk melihat situasi di dalam bagaimana, apakah sudah menutup ya saluran-saluran nafas yang besar atau mungkin belum masuk di saluran-saluran nafas seperti itu, atau mungkin namanya karina ya, pertigaan dari ini paru ke kanan atau ke kiri itu apakah sudah terkena atau belum, itu bisa kita lakukan namanya bronkoskopi. Jadi kita teropong ya, kita teropong lewat mulut itu, kemudian masukkan ke saluran nafas seperti itu. Nah, dari hal itu nanti kita akan ketemu dari scan nanti dan biopsi akan ketemu. Jadi dia sudah tumornya besarnya seberapa, kemudian juga sudah merambat kemana, ke kelenjar ya, kelenjar limfa mana yang sudah terkena. Kemudian apakah sudah terjadi penjalaran atau metastasis ya, metastasis ke jaringan yang lain. Misalnya kalau dari paru ke kanan, apakah sudah ke paru kiri ya, atau mungkin sudah ke otak, atau sudah ke tulang, atau sudah ke liver, itu kita pastikan seperti itu. Nah, dari beberapa tahap nanti akan ketemu namanya stadiumnya. Jadi tadi ya, oh ini sudah misalnya selnya sudah besar, misalnya lebih dari mungkin 3 atau 4 cm. Nah, nanti misalnya apakah T3 atau T4, kemudian kalau sudah ada penjalaran jauh atau metastasis, nanti adanya M1, berarti dia sudah stadium 4 misalnya seperti itu. Nah, itu dari penderajatan tadi atau staging atau stadium nanti, kemudian ketemu jenis. Nah, nanti kita akan lakukan tindakan tadi, pengobatan tadi. Jadi semua tadi kalau di rumah sakit paru bisa kita kerjakan ya. Jadi misalnya hari ini kita scan, kemudian kita biopsi, langsung jadi ya. Jadi misalnya dari biopsi nanti dokter patologi anatomi yang memeriksa selnya akan di samping kita, oh ini ganas atau tidak seperti itu. Karena dari kanker paru itu nanti akan dibagi dua biasanya, yang small cell dan non small cell. Dari non small cell itu hampir 85% ya, 85% jumlahnya. Kemudian yang small cell itu sekitar 15% jenisnya. Tapi hampir 80% lebih kanker paru itu biasanya ganas. Jadi memang seperti itu. Nah, dari staging tadi kita baru melangkah tadi pengobatannya bagaimana. Seperti itu. Jadi kalau pengobatan biasanya kita lakukan multimodalitas. Jadi kalau memungkinkan dioperasi, bisa segera dioperasi ya. Kalau mungkin dioperasi, kalau tidak ya kita kemoterapi ya, kemoterapi. Kemudian yang ketiga kita lakukan penyinaran ya, penyinaran. Jadi dilakukan penyinaran.
dari kemo atau obat-obatan sekarang ada berbagai variasi, jadi obat-obat kanker itu maupun ada juga obat-obat yang meningkatkan sistem kekebalan kita sendiri seperti itu. Ya. Ya. Jadi dari beberapa tahap ini kita sudah patut waspada ya sahabat Baja, bahwasanya menjaga kesehatan itu sangat penting, terutama ini kita harus sangat aware mengenai pencegahan terjadinya kanker paru gitu kan. Karena ini secara saya pribadi saya mendengarkan beberapa proses yang harus ditempuh saja, ini sudah cukup mengerikan. Apalagi kita harus, itu belum tahapan untuk penyembuhannya ya dok? Iya belum. Jadi biasanya kalau tahap diagnosis itu sebenarnya bisa kita lakukan ya dalam mungkin mungkin 3-4 hari bisa kita kerjakan misalnya. Cuman kan kadang-kadang mungkin karena antri ya, misalnya CT scan-nya harus antri ya. Tapi sebenarnya kalau bisa kita biopsi hari itu juga atau jam itu juga atau menit itu juga kita bisa jenis, oh ini jenisnya kanker apa seperti itu. Karena dari jenis nanti kita akan bisa menentukan obatnya apa. Oh obatnya ini yang cocok, ini yang cocok, ini yang cocok, ini seperti itu. Jenis ini maksudnya staging tadi? Jenis selnya. Jadi sel tadi ya saya katakan di paru itu biasanya dibagi dua ya, yang non small cell sama small cell. Jadi kalau yang non small cell nanti dibagi lagi, ada yang adenokarsinoma, ada yang squamous cell karsinoma, dan ada yang large cell karsinoma seperti itu. Tapi semua ganas. Semua ganas. Saya ganas. Jadi hampir jarang yang tidak jarang tadi kan. Jadi pentingnya bagi kita untuk selalu menjaga kesehatan dan melakukan beberapa pencegahan yang sudah disampaikan tadi ya. Nah, mungkin juga pertanyaan selanjutnya yang ingin saya tanyakan ini dok. Bagaimana pasien kanker paru setelah mendapatkan pengobatan ini dok? Pertanyaan kedua, apakah juga ada kemungkinan untuk bisa sehat kembali nih? Ya. Jadi kalau di kanker paru itu memang kita targetnya adalah bagaimana meningkatkan namanya survivor life years-nya. Jadi angka tahan hidupnya seperti itu. Jadi semakin dia semakin panjang ya, panjang umurnya seperti itu, berarti obat ini cukup efektif seperti itu. Jadi atau bagaimana obat itu setelah diberikan dia tidak gejalanya tidak muncul lagi ya. Karena kalau dari pengalaman kami memang kadang-kadang dia sudah cukup stabil itu sampai berapa tahun gitu karena muncul lagi seperti itu. Oh, ada kemungkinan itu? Ada kemungkinan itu karena ya tadi karena sifat-sifat tumor itu kadang-kadang obat itu pada waktu kita masukkan tidak semua obat itu bisa karena tadi ada namanya metastasis tadi ya, atau penjalanan yang tidak sampai kemana-mana seperti itu. Itu makanya, dan ada juga namanya kekebalan ya. Jadi ternyata sel ini juga pintar gitu, jadi kekebalan. Jadi setelah diobati berapa lama kebal terhadap obat ini, makanya harus dicari obat lain seperti itu. Jadi, sama seperti itu. Jadi kalau di Salatiga sendiri dok, apakah kanker paru menjadi salah satu penyakit dengan risiko terbanyak dok? Jadi kalau di tempat kami, kalau secara jumlah, kalau hampir tiap hari itu ada ya, mungkin 2-3 orang yang terdeteksi seperti itu. Dan ini menurut saya yang sudah mungkin dari 2005 itu kok semakin banyak gitu, semakin banyak seperti itu. Ya? Iya, dan tidak hanya bapak-bapak saja, ibu-ibu juga cukup banyak juga itu. Jadi resiko ini bisa muncul dari mana saja? Iya. Dan ini yang tadi yang katakan karena multimodalitas yang kita lakukan, tapi biasanya tadi saya katakan bahwa kanker paru datangnya sudah stadiumnya sudah cukup lanjut ya. Jadi meskipun diobati tapi akhirnya tetap hasilnya tidak begitu efektif ya, seperti itu. Karena datangnya sudah ketika parah gitu ya. Parah, dan jenisnya mungkin juga pas yang tadi ya. Kan kalau dari adeno, kemudian dari squamous sama ada large cell itu juga agak berbeda, dia keganasannya juga agak berbeda. Sama-sama ganas tapi agak berbeda juga. Tapi tetap saja dengan penanganan yang baik dan beberapa tahapan yang bisa kita lakukan, kemungkinan untuk sembuh ini pasti ada. Jadi tetap kita tetap
ada apa ya, ada semangat ya, karena yang kita capai itu tadi ya, bagaimana seorang pasien itu bisa istilahnya meningkatkan ya kualitas hidupnya meskipun dalam kategori terbatas gitu ya. Jadi kita mencoba yang paling maksimal supaya pasien ini daya tahan hidupnya lebih panjang lagi seperti itu. Karena memang kita juga sering temu ya beberapa mungkin kerabat ataupun teman yang ya qadarullah mendapatkan berita mengenai kondisi kesehatannya langsung drop, langsung secara psikis drop. Ya ini yang memang di kami sendiri sebetulnya memang jadi satu tantangan ya, bagaimana supaya pada saat pasien menerima kabar ya diagnosis ini dia betul-betul harus siap, karena kalau tidak tadi faktor stres atau faktor psikis itu sangat juga mempengaruhi sistem imunnya. Jadi kalau dia punya semangat yang baik, punya harapan yang baik, itu biasanya juga diobati juga dia tidak banyak keluhan, itu hasilnya baik dibanding orang yang sudah takut apa seperti itu, atau sudah tidak ada harapan seperti itu, udah kadang-kadang beda seperti itu. Jadi pentingnya kita untuk membesarkan hatinya ya bagi kita semua. Nah, sahabat BES dimanapun berada, mungkin kita juga akan masuk dan mengecek untuk Anda semua yang saat ini sudah ikut bergabung ya. Kita akan coba bacakan beberapa pertanyaan yang sudah masuk, Dok, dan kita mungkin akan bahas satu persatu. Dan bagi Anda yang ketinggalan ya, Anda ingin ikut bergabung, silahkan bisa hubungi kami melalui SMS, WA ataupun telepon di nomor 085725009444. Kita bacakan pertanyaan yang pertama dari Bapak Rofiun Najat di Banjaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin konsultasinya, Dok. Pneumonia apakah bisa sembuh total? Dan cara agar tidak kambuh lagi bagaimana, Dok? Terima kasih. Satu lagi ya. Satu, sudah cukup. Kita satu-satu. Jadi kalau pneumonia itu adalah radang ya, radang paru ya. Jadi kalau radang paru biasanya karena infeksi ya, infeksi kuman. Jadi kalau memang dia sudah terdiagnosis pneumonia, kemudian kita berikan antibiotik sampai berapa lama, mungkin 5 sampai 7 hari biasanya juga akan membaik seperti itu. Jadi kalau belum, berarti mungkin ada faktor lain yang mungkin harus dilihat. Biasanya kalau radang paru diobati dengan antibiotik cukup baik. Kalau tidak ada gejala lain biasanya sembuh ya. Jadi kalau pneumonia ya biasanya kalau sembuh ya sembuh, jadi tidak ada risiko ya. Mungkin kalau kena lagi ya pneumonia lagi berarti. Tapi sembuh ya. Sembuh. Terima kasih Bapak Rofiun Najat di Banjaran yang saat ini sudah ikut bergabung. Kita bacakan pertanyaan kedua, Dok, dari Gali di Gresik. Masya Allah, dari Gresik ya sudah ikut bergabung ya. Assalamualaikum Pak Dokter. Waalaikumsalam. Perkenalkan, saya Gali, sedang live streaming dari Gresik. Alhamdulillah sambil kerja dapat ikut menyimak diskusi yang menarik ini. Alhamdulillah. Dok, mohon izin bertanya. Saya pernah membaca bahwa keganasan dari penderita kanker jika ditemukan di stadium awal masih sangat bisa diobati. Lalu pernah membaca juga dari artikel lain bahwa kanker ini tidak ada obatnya sampai ke akar permasalahan hingga sembuh total meskipun dideteksi di awal stadium. Antara dua pertanyaan ini, mana yang benar ya Pak Dokter? Terima kasih atas jawabannya. Jazakumullah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, yang pertama pada saat stadium awal memang dia akan, kalau dia terdiagnosis stadium awal kemudian dilakukan tindakan misalnya operasi, itu biasanya dia akan bertahan lama, artinya bertahan hidup lebih banyak, dan jarang ya ditemui metastasis. Mungkin berapa tahun kemudian mungkin baru muncul ya, bisa 10-15 tahun kemudian muncul. Itu yang pertama. Jadi kalau stadium awal kemudian dioperasi, kalau dioperasi pun dokter biasanya tetap tadi saya katakan multimodality ya. Jadi selain operasi nanti tetap dilakukan apakah kemoterapi atau penyinaran, nanti perlu dari yang
dari diagnostik atau dari pemeriksaannya. Kemudian yang kedua, tidak ada obatnya. Nah, ini kalau tidak ada obatnya ini semua kanker sebenarnya ada obatnya ya, cuman stadiumnya itu yang kadang-kadang membuat angka harapan hidupnya lebih kecil. Dan sekarang obat-obat kanker paru itu ada yang namanya target cell. Jadi dia ada beberapa obat yang disebut dengan target cell. Jadi pada saat dia misalnya ketemu jenisnya adenokarsinoma, itu nanti ada diperiksa lagi, namanya diperiksa EGFR-nya, epidermal growth factor-nya. Kalau growth factor-nya itu ketemu positif, itu bisa diobati obat yang sesuai seperti itu. Dan kalau di masyarakat di Indonesia sekarang obat-obat seperti ini sudah bisa ditanggung oleh BPJS. Kalau zaman dulu belum ya, kalau sekarang bisa ditanggung. Dulu kalau zaman dulu itu waktu awal-awal saya mengenal obat ini harganya masih 1 juta satu tablet, tapi sekarang mungkin sudah sangat turun sekali. Jadi satu bulan itu mungkin hanya 1 juta berapa seperti itu untuk 30 kali minum seperti itu. Dan ini target cell, karena dia target cell dia memang menyerang sel-sel ganas tadi. Itu yang sehingga memang harapan hidupnya dibanding pada dulu, sekarang harapan hidup orang kanker paru itu akan lebih tinggi dan pilihan obatnya juga lebih banyak. Seperti itu. Tentu saja kita juga harus berterima kasih dengan pemerintah, khususnya dinas kesehatan ya, atau dinas terkait yang sudah membantu untuk bisa mengcover beberapa obat-obat kanker memang sudah ditanggung oleh BPJS itu, termasuk di kanker paru ini, termasuk untuk radioterapinya, penyinaran itu juga sudah masuk di paketnya seperti itu. Karena penyinaran kan tidak 1-2 kali, kadang-kadang sampai 25 sampai 30 kali seperti itu. Jadi kita tidak perlu khawatir untuk pembiayaan. Jadi yang perlu kita informasikan juga mungkin betapa pentingnya BPJS di era sekarang juga ini. Iya, jadi memang itu sangat membantu sekali ya bagi Bapak Ibu sekalian. Jadi kalau Bapak Ibu mungkin pas sehat ya tidak terasa nabung ya. Tapi pas sakit baru manfaatnya sangat besar sekali. Jadi mungkin yang belum ikut BPJS ya harus segera ikut ya, karena itu manfaatnya sangat besar. Meskipun ya harapan kita tidak pakai BPJS, harapan kita tidak dipakai orang lain. Jadi ya semoga kita tetap selalu sehat ya sahabat Bas dimanapun berada ya. Tapi alangkah baiknya kita melakukan beberapa pencegahan yang bisa kita lakukan. Sebelumnya saya juga ucapkan terima kasih untuk Mas Galih di Gresik yang saat ini sudah ikut bergabung melalui udara. Barakallahu fikum. Dan kita akan bacakan beberapa pertanyaan selanjutnya dari Pak Dharma di Salatiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Mas Dharma. Izin bertanya kepada Dr. Hasto, apakah risiko kanker paru pada pengguna rokok vape dengan rokok biasa sama, Dok? Ya. Jadi kalau yang saya baca ya dari jurnal-jurnal itu tetap tidak ada perbedaan ya. Karena kan sumbernya tetap rokok ya, jadi tetap rokok, tapi tidak ada perbedaan faktor risikonya seperti itu. Jadi dua hal ini menjadikan faktor yang sama ya? Iya sama ya. Jadi angka lebih baiknya mungkin sahabat Bas dimanapun berada bisa meninggalkan rokok ataupun vape yang saat ini digunakan dan bisa melakukan aktivitas yang lebih sehat ya. Kita kembali ingatkan ya betapa ngeri ya, apa ada istilahnya Dok? Menakutkan ya. Kalau sudah harus melakukan. Iya, jadi memang ada beberapa pemeriksaan yang tadi ya seperti biopsi itu kan juga memasukkan jarum itu kan juga lumayan ya kayak digigit semut ya. Tapi semutnya 1000. Mungkin seperti itu ya. Kalau nggak 1000 lah paling ya 20 ya gitu. Kemudian juga di teropong itu kan juga nggak enak ya. Itu yang tapi itu yang harus kita kerjakan untuk meningkatkan ketepatan diagnosis. Betul. Gitu. Kita juga ucapkan terima kasih untuk Pak Dharma di Salatiga yang saat ini sudah ikut bergabung. Selanjutnya kita bacakan pertanyaan dari Mas Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Mas Muhammad. Nama saya Muhammad A. Mau tanya tentang kanker paru. Apakah penyedap makanan atau micin, makanan yang ada pengawet itu pemicu kanker? Padahal kalau kita beli makanan di luar mungkin kebanyakan menggunakan itu. Bagaimana menyikapinya? Terima kasih, Dok. Ya, memang kalau dari
penyedap makanan ini belum ada penelitian yang secara khusus ya, yang apakah berhubungan langsung dengan kanker paru atau tidak. Tapi memang dalam batas-batas tertentu memang, karena ini kan masih diizinkan juga oleh pemerintah, artinya dalam porsi tertentu dia tetap tidak berpengaruh negatif. Tapi memang yang paling sehat sebenarnya ya makanan-makanan yang fresh ya, artinya tidak tanpa penyedap. Kalau mungkin seperti itu yang seperti itu jawabannya. Ya. Jadi pentingnya kita untuk memilah dan memilih makanan ya, untuk ya ini nanti akan baliknya ke badan kita sendiri ya dok ya. Kalau kita makannya baik juga pasti tubuh mendapatkan impact yang baik juga. Terima kasih saya ucapkan untuk Mas Muhammad yang saat ini sudah ikut bergabung. Barakallahu fikum. Kita lanjutkan bacakan beberapa pertanyaan yang saat ini sudah masuk. Ini dari Ibu Siti Masruroh di Karanggede. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mas Bagas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini pertanyaannya di luar tema dok. Apakah kalau untuk flek pada anak ada obat khusus? Karena kalau waktu bangun subuh mesti bersin-bersin terus. Ya, jadi mungkin harus kita perjelas dulu ya, apakah yang disebut dengan flek apa? Karena kalau awam dengan medis kadang-kadang pengertiannya agak berbeda ya. Kalau menurut misalnya pemahaman saya, flek itu adalah TBC ya. Kalau flek pada anak berarti TBC pada anak. Kalau tadi ibunya gejalanya kok bersin-bersin, mungkin alergi saja bisa. Tapi saya membatasi pada istilah flek tadi ya. Kalau flek pada anak biasanya karena flek itu konotasinya bahwa di paru-paru, di paru itu gambaran ronsennya ada titik-titik putih seperti itu. Jadi kalau kita lihat paru kan gambarnya hitam, nah itu ada titik-titik putih yang terdeteksi oleh dokter radiologi, oh ini ada radang atau ada infiltrat peradangan gitu ya. Nah peradangan yang paling sering kalau pada anak-anak yang tidak sembuh-sembuh ya tadi ya TBC pada anak atau flek kalau TBC itu obatnya sudah khusus, jadi baik dewasa maupun anak itu jenisnya hampir sama, dan itu sudah disediakan oleh program pemerintah. Jadi kalau memang sudah terdiagnosis flek itu berarti nanti harus diobati dengan program pemerintah, obat-obatnya sudah tertentu. Jadi kalau pada anak biasanya obatnya 3 macam ya, rifampicin, INH sama birazinamid. Jadi obat itu diberikan selama 6 bulan seperti itu. Itu pada anak-anak. Tanpa terputus nih? Tanpa terputus ya. Kalau pada dewasa beda lagi, nanti ada minimal jenisnya 4, rifampicin, etabutal, birazinamid dan INH. Kalau dia kasus baru bisa diberikan hanya 6 bulan saja seperti itu. Dan nanti tergantung seperti itu. Sebelum kita lanjutkan pertanyaan dok, ini juga yang ingin saya tanyakan mengenai kanker paru pada anak dok. Nah, kita sudah bahas beberapa gejala dan pencegahan yang bisa kita lakukan. Nah, namun bagi anak sendiri untuk bisa menganalisa sendiri ya di usia dini ini bagaimana? Jadi kalau kanker paru pada anak sangat jarang ya, sangat jarang. Biasanya kalau pada anak itu timbulnya ada faktor genetik tadi. Jadi dia ada, biasanya sih jarang ya kanker dari paru itu. Biasanya dari mediastinum atau kayak dari tiroid atau timoma seperti itu. Tapi jarang sekali paru. Ya. Mungkin ini akan jadi pertanyaan terakhir untuk talk show kita di kesempatan kali ini. Pertanyaan dari Bapak Agus di Salatiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, dok, apakah pengobatan herbal bisa membuat kita lebih aman dari berbagai penyakit, dok? Mohon nasihatnya. Ya, jadi memang ada beberapa obat ya yang herbal yang sudah direkomendasikan oleh Kementerian Kesehatan, tapi tidak semua obat herbal itu saya mandi untuk semua penyakit ya. Karena terus terang obat-obat herbal ini penelitiannya kan sangat terbatas. Dan berapa jumlah yang diteliti, berapa yang berpengaruh baik atau mungkin yang tidak berpengaruh, ini kan tidak pernah ada jurnalnya seperti itu, sehingga ini yang sangat harus diyakinkan ya. Kalau di dunia medis kan dia harus betul-betul
scientific gitu, dia harus betul-betul dibuktikan, atau mungkin kalau obat itu dia tidak bisa diberikan langsung, ya harus diuji coba dulu ke binatang, kemudian baru ada ke manusia, kemudian baru dilakukan penelitian seperti itu. Sehingga ini yang mungkin harus dilakukan apabila obat-obat herbal ini bisa mendunia seperti itu. Tapi kalau hanya istilahnya hanya kesaksian saja, ini masih kalau di dunia medis kan harus ada penelitian yang betul-betul berdasarkan ilmu, kaidah-kaidah ilmu pengetahuan seperti itu. Mungkin dok, satu lagi tips bagi kita yang ingin menggunakan obat herbal, terutama milihnya ya, bagaimana kita harus yakin bahwa obat herbal ini baik bagi kita, dok? Ya. Cara milihnya bagaimana? Jadi yang jelas kalau mau saya, jadi kalau obat herbal yang memang sudah direkomendasikan oleh Kementerian Kesehatan. Jadi ada beberapa obat yang memang sudah direkomendasikan. Jadi itu yang mungkin harus kita cari ya. Oh, ini obat sudah diyakini oleh sudah di approve oleh Kementerian Kesehatan, itu yang kita pakai. Jadi tidak bisa setiap herbal itu bisa, ya. Terima kasih Bapak Agus yang saat ini sudah ikut bergabung melalui udara. Barakallahu fikum. Dan alhamdulillah sahabat BAS dimanapun berada, kita sudah banyak sekali pembahasan mengenai gejala, pencegahan, pengobatan, dan banyak sekali ya talk show kita di kesempatan kali ini bersama Dr. Hasto Nugroho selaku dokter spesialis di Rumah Sakit Dr. Aryo Wirawan yang berada di Jalan Hasanuddin nomor 806 Mangunsari Salatiga. Sebelum kita tutup, dok, mungkin ada himbauan-himbauan kepada sahabat BAS dimanapun berada terkait pencegahan kanker paru-paru. Jadi tetap semboyan yang paling baik adalah mencegah lebih baik dari mengobati. Betul, ya. Jadi tadi ada beberapa poin, misalnya kita menghindari rokok atau tembakau, kemudian juga zat-zat yang karsinogenik atau penyebab kanker ya, bahan-bahan kimia. Kemudian juga kita menjaga lingkungan kita tetap sehat dan menjaga diri pribadi kita tetap sehat dengan kebiasaan-kebiasaan sehat, makanan sehat, istirahat cukup, seperti itu. Ya. Terima kasih dok untuk himbauannya, dan mungkin tambahan sedikit, apabila mungkin sahabat BAS mendapatkan gejala-gejala yang muncul, segera konsultasikan dengan tenaga medis terdekat. Iya. Jadi nanti bisa dikonsultasikan baik ke vaskes pertama, kemudian bisa dikonsultasikan ke rumah sakit yang terdekat atau rumah sakit khusus. Kalau di rumah sakit paru ya rumah sakit paru. Kalau paru ya rumah sakit paru. Ya. Terima kasih kami ucapkan pada Dr. Hasto Nugroho dan juga tim yang saat ini sudah meluangkan waktunya untuk hadir bersama kita, menemani kita di aktivitas siang, dan juga memberikan banyak sekali ya informasi penting yang bisa kita ambil hikmahnya. Semoga sahabat BAS dimanapun berada juga bisa melakukan beberapa tips ataupun beberapa pencegahan yang bisa dilakukan agar kita terhindar dari penyakit kanker paru. Ya. Dan alhamdulillah sahabat BAS dimanapun berada, usai sudah kebersamaan kita di segmen acara Jendela Informasi pada kesempatan siang kali ini. Jangan lupa masih banyak segmen acara lainnya yang insya Allah akan kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Saya Satrio Bagas beserta kru yang bertugas mohon pamit undur diri. Marilah kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum.